Jumpa lagi pemirsa, kembali bersama saya Urip Daryanto di channel Blora TV untuk mengulas berita teraktual dan terpercaya. Pemirsa, di bulan Juni dan Juli 2025, ada hal yang sangat luar biasa di Blora yang terkenal dengan sebutan Kota Sate. Yakni, sedikitnya, 815 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, kepung Blora untuk melaksanakan KKN. Sebuah angka yang terbilang cukup besar untuk ukuran Blora, yang separuh wilayahnya terdiri dari hutan, ditempati 815 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk melaksanakan KKN. Jika saja ini difungsikan secara maksimal, tentu akan membuahkan berbagai hasil. Minimal hasil riset kecil-kecilan yang bisa direkomendasikan kepada Pemkab Blora. Yang menarik, ada 10 dari 815 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi tersebut, yakni mahasiswa dari Institut Agama Islam, IAI, Hozinatul Ulum Blora, melaksanakan KKN di luar negeri. Tepatnya di Terengganu, Malaysia. Dalam hal ini, IAIku bekerja sama dengan Universitas Sultan Zainal Abidin, Uniza. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman menyambut baik dan mengapresiasi konsistensi IAIku dalam mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi. Ia juga memberikan apresiasi khusus atas pelaksanaan KKN 10 mahasiswa dari kampus tersebut yang menjangkau luar negeri. Menurut Bupati, KKN di luar negeri itu merupakan salah satu terobosan yang luar biasa. KKN ke luar negeri tersebut menjadi bentuk bahwa Hozinatul Ulum semakin mendunia. Ini akan semakin mengenalkan Blora dan kampus kita tercinta ke kancah internasional. Sebanyak 815 mahasiswa yang ber-KKN di Blora tersebut, masing-masing 227 dari 3 perguruan tinggi, masing-masing dari IPB, UGM, dan STTR. Selanjutnya 126 dari UNES, 90 dari STI Al-Anwar, 172 dari UNS dan 200 dari IAI Hozinatul Ulum. Masing-masing diawali di Senin, 23 Juni 2025, lalu, sebanyak 227 mahasiswa dari 3 perguruan tinggi ternama, masing-masing Institut Pertanian Bogor, IPB, Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe, STTR, Cepu, dan Universitas Gadjah Mada, UGM, resmi diterima oleh Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, untuk melaksanakan kuliah kerja nyata, KKN, di Kabupaten Blora. Para mahasiswa tersebut akan diterjunkan di 24 desa pada 7 kecamatan yang tersebar di wilayah Blora. Bupati Arif menyatakan, menyambut baik kehadiran para mahasiswa tersebut untuk turut berkontribusi membangun desa dan masyarakat melalui inovasi serta pendampingan yang nyata. Di etapa kedua, 200 mahasiswa dari Institut Agama Islam, IAI, Hozinatul Ulum juga melaksanakan KKN di Blora. Mereka secara resmi dilepas Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, di pendopo Rumah Dinas Bupati Blora Senin, 7 Juli 2025, lalu. Sesuai dengan apa yang disampaikan Rektor IAIku Blora, Kiai Haji Ahmad Zaki Fuad, bahwa selama kurang lebih 2 bulan pelaksanaan KKN tersebut, total ada 200 mahasiswa, sebanyak 190 orang akan diterjunkan di 11 desa di Kabupaten Blora, sementara 10 mahasiswa lainnya akan melaksanakan KKN di luar negeri, tepatnya di Terengganu, Malaysia. Dalam hal ini IAIku bekerja sama dengan Universitas Sultan Zainal Abidin, Uniza. Sebanyak 190 mahasiswa akan kami sebar di desa-desa seperti Temengeng, Brabowan, Ledok, Gagakan, Gianti, Sambong Rejo, Galuk, Biting, Blungun, Gadu, dan Sambong Wangan. Sedangkan 10 mahasiswa akan mengikuti program KKN internasional di Terengganu, Malaysia, terang rektor yang akrab disapa Gus Zaki tersebut. Bupati Blora, Arif menyambut baik dan mengapresiasi konsistensi IAIku dalam mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi. Ia juga memberikan apresiasi khusus atas pelaksanaan KKN yang menjangkau luar negeri. Salah satu terobosan yang luar biasa. KKN ke luar negeri ini menjadi bentuk bahwa Hozinatul Ulum semakin mendunia. Ini akan semakin mengenalkan Blora dan kampus kita tercinta ke kancah internasional, ujar Bupati yang akrab disapa Mas Arif. Sebagai kampus berbasis keagamaan, Mas Arif juga mengajak para mahasiswa untuk ikut memantau pelaksanaan program Sekolah Sisan Ngaji, SSN, yang digagas Dinas Pendidikan Kabupaten Blora di sekolah-sekolah negeri di desa. Saya minta untuk membantu memantau, nanti setelah kegiatan apabila ada rekomendasi untuk kami silahkan laporkan, ungkapnya. Termasuk, Bupati juga menitipkan pesan agar mahasiswa turut mencermati kondisi anak-anak di desa yang tidak bersekolah atau yang kesulitan mengakses pendidikan tinggi. Kita ingin setiap anak di desa punya kesempatan untuk kuliah. Jika ada temuan anak tidak sekolah atau tidak mampu kuliah, segera laporkan ke kami. Pemkab siap mencari solusi terbaik, pungkasnya. Yang paling gres,
Ratusan mahasiswa dari 3 perguruan tinggi di Jawa Tengah secara bersama diterjunkan untuk KKN di Kabupaten Blora. Masing-masing, Universitas Negeri Semarang, UNNES, Universitas Negeri 11 Maret Surakarta, UNS, dan Sekolah Tinggi Agama Islam, STAI, Al-Anwar Sarang Rembang. Kedatangan ratusan mahasiswa tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Blora, Haja Sri Setiorini, di pendopo Rumah Dinas Bupati, Rabu sore, 9 Juli 2025. Turut hadir Wakil Rektor 3 UNES, Profesor Dr. Ngabianto, Direktur STAI Al-Anwar, Dr. KH. Abdul Ghafur Maimun, dan dosen pendamping KKN UNS, Dr. Tuhana. Wakil Rektor 3 UNES, Ngabianto, menyampaikan, jumlah mahasiswa UNES yang ikut KKN di Kabupaten Blora kali ini berjumlah 126 orang yang terdiri dari berbagai latar belakang program pendidikan atau prodi. Sebanyak 126 mahasiswa itu akan KKN di Kabupaten Blora hingga 29 Agustus 2025 nanti. Tepatnya akan KKN di 12 desa yang ada di Kecamatan Japah, Kunduran, dan Keradenan. Dalam KKN kali ini mahasiswa UNES mengangkat tema SDGs Desa melalui program utama penanggulangan stunting, verifikasi data RTLH, kebencanaan dan mahasiswa penggerak Pancasila. Sementara itu, Direktur STAI Al-Anwar, Abdul Ghafur Maimun, menyatakan bahwa mahasiswa STAI Al-Anwar sejumlah 90 mahasiswa akan melaksanakan KKN hingga 20 Agustus 2025 di 6 desa di Kecamatan di Blora. Masing-masing Kecamatan Banjarejo, Bogorejo, Randu Blatung dan Tunjungan. Senada dengan Warek UNES dan Direktur STAI Al-Anwar, dosen pendamping KKN UNS, Dr. Tuhana, ada 172 mahasiswa UNS yang diterjunkan KKN di Kabupaten Blora hingga 21 Agustus 2025 kelak. Sesuai tagline Pemkab Blora saat ini adalah sesarengan embangun Blora maju dan berkelanjutan, UNS merasa terpanggil untuk ikut menyukseskan program-program pembangunan Blora melalui kegiatan KKN. Sebanyak 172 mahasiswa berbagai prodi ini akan melaksanakan KKN di 15 desa yang tersebar di sejumlah kecamatan di Blora. Masing-masing, Kecamatan Cepu, Jepon dan Keradenan. Tidak hanya di wilayah dekat perkotaan, namun juga ke desa-desa pelosok hutan. Di antaranya Desa Blungun, Semanggi, Megeri hingga Getas. Gayung bersambut, Wakil Bupati Blora, Haja Sri Setiorini mengapresiasi kegiatan KKN dari berbagai perguruan tinggi itu. Orang nomor 2 di Blora itu meminta agar mahasiswa juga bisa mendukung program prioritas Pemkab Blora. Seperti penanggulangan stunting, pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi desa, hingga mendata anak usia sekolah jangan sampai ada yang putus sekolah. Semoga 388 mahasiswa dari UNES, UNS, dan STAI Al-Anwar bisa berkolaborasi dengan pemerintah desa masing-masing. Tolong Pak Kades, Bu Kades, dan para camat silahkan dibimbing adik-adik mahasiswa ini. Diterima dengan baik untuk mendukung program kerja panjenengan semuanya, papar Bu Derini, panggilan akrab Wakil Bupati Blora. Sebuah harapan itulah pemirsa seputar adanya 800 lebih mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang mengepung, dimaksudkan diterjunkan di Blora dalam rangka KKN. Sebuah harapan besar, para mahasiswa itu bisa memberikan berbagai manfaat bagi pemerintah, terutama dalam pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Karena sejatinya, toh KKN memang bertujuan membantu pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Blora dalam mendapatkan masukan, tenaga ahli, dan ide-ide baru untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Selain itu, harapan lain kepada para mahasiswa, selama KKN dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan membantu pemerintah dalam menjangkau daerah-daerah terpencil. Faktanya, dengan keberadaan para mahasiswa KKN tersebut dapat menjadi sumber daya tambahan bagi pemerintah Kabupaten Blora dalam melaksanakan berbagai program pembangunan, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan. Mereka dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program-program tersebut. Hal itu disebabkan, para mahasiswa KKN yang terjun langsung ke masyarakat dapat memberikan masukan dan ide-ide baru yang segar untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di daerah pelosok. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif. Belum lagi, dengan KKN dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Karena, melalui kegiatan KKN, mahasiswa dapat mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan, sehingga tercipta rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama. Diakui, KKN dapat membantu pemerintah dalam menjangkau daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Mahasiswa KKN dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat di daerah terpencil, sehingga program-program pembangunan dapat sampai ke seluruh pelosok daerah. Demikian pemirsa, ulas berita kali ini,
Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di ulas berita selanjutnya.